Sobat Ukor, selamat datang di podcast Ukor Media 2026. Kenalin, aku Serina yang bakal nemenin Sobat Ukor di sini pada podcast hari ini. Dan di podcast ini kita akan bahas suatu tema yang pastinya seru banget dan Sobat Ukor ini udah tahu banget tentang event yang satu ini, yaitu Jawara bersama Ukor Uinsa. Di podcast kali ini kita akan membahas dan bercerita tentang pengalaman para atlet mengenai Jawara dan juga persiapan ketika menuju Jawara. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian karena hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber keren yang akan menceritakan tentang pengalamannya dan persiapan ketika menuju Jawara. Langsung aja yuk Sobat Ukor, kita sambut narasumber keren kita pada hari ini yang pastinya udah siap banget untuk menceritakan tentang pengalamannya bersama Jawara. Halo Kak Vika. Halo, Gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? alhamdulillah baik dan akan selalu baik. Kegiatan hari ini apa aja sih? Akhir-akhir ini mungkin ada latihan-latihan atau kegiatan lain? Hari ini kegiatannya banyak latihan aja sih. Latihan nih Kak. Iya, Sebelumnya aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Vika karena Kak Vika kan sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa datang di podcast Sukor Media pada 2026 ini. iya, sama-sama, tidak apa-apa karena aku juga senang banget bisa diundang sama kalian. Sebelumnya teman-teman, aku di sini mau membacakan profil singkat tentang Kak Vika di sini. Jadi Kak Vika itu adalah salah satu atlet aktif yang ada di Ukor Uinsa yang dimana Kak Vika itu sering banget ikut pertandingan dan perlombaan cabang olahraga bulu tangkis termasuk di event Jawara tahun 2023 kemarin ya Kak. Iya, benar. Langsung aja nih teman-teman kita masuk ke sesi ngobrol bareng Kak Vika. Ngomong-ngomong soal Jawara nih Kak, pastinya kan Sobat Ukon nih kepo banget nih tentang Jawara itu kayak gimana. Di sini aku mau nanya nih Kak, waktu awal mula Kak Vika memutuskan untuk ikut ke dalam event Jawara itu gimana sih Kak? Jadi awalnya pas saya keterima di Winsa, setelah itu ikut organisasi UKM olahraga UKOR sendiri. Habis itu aku masuk ke UKM bulu tangkis. Nah, di situ aku tahu nih ada kabar pertandingan Jawara. Dari situ aku persiapan dengan giat sampai-sampai pelatih saya menawarkan untuk pertandingan ke sana. Akhirnya di pemilihan saya terpilih untuk mengikuti pertandingan Jawara itu. Berarti emang panjang banget ya ininya, awal mulanya itu ya Iya Kak? benar, dari persiapannya juga panjang, dari niatnya juga, dan dari semangatnya udah kepupuk dari awal masuk kuliah. Untuk persiapannya Kakak ini nyiapin apa aja waktu sebelum masuk Jawara itu? Nyiapin fisik, Hmm? nyiapin teknik, sama siapin semangat. Semangat. Iya, semangat pastinya. Untuk latihannya Kakak latihan berapa lama gitu? Ada ini targetnya atau gimana mungkin? Ada tentunya target, kayak misalnya dalam seminggu aku harus latihan fisik minimal 1 kali, terus kalau teknik itu minimal seminggu 3 kali, itu termasuk ke dalam target. Dan sekalipun latihan teknik aja, itu kan nggak cukup ya, harus ada gamenya juga. Kadang aku sampai ikut game ke tempat lain supaya tetap terus upgrade permainan. Kak Vika waktu latihan itu latihan sendiri atau sama pelatih gitu? Sama pelatih dan juga sama teman-teman. Karena kalau main sendiri kan nggak bisa ya, pastinya harus ketemu lawan. Dan dari sama pelatih itu dikasih tahu evaluasi setiap main itu kayak gimana. Latihan Gitu. itu setiap hari atau seminggu berapa kali gitu Kak? Seminggu bisa 3 kali dan itu pagi sore gitu. Berarti emang harus latihan gitu, latihan Iya, terus ya. iya karena kita kan ketika sudah dipilih berarti kan diamanahkan untuk bisa mengambil medali kan, apalagi harapannya bisa medali emas. Nah, kalau misalnya hanya pagi sore dan itu cuman seminggu sekali atau 2 kali itu buat pelatih dan buat kita-kita tuh masih kurang cukup Oke. gitu. Ini seru banget ya awal mulanya itu. Iya Pasti deg-deg benar, gak sih Kak? pasti Deg-degan. deg-degan. Apalagi pas itu masih juniornya kan, awal masuk banget. 2 bulan setelah masuk itu Setelah udah masuk UKOR itu. benar.
Berarti Kak Vika kan udah kelihatan banget kan bakatnya di bulu tangkis itu, jadi langsung dipilih gitu kan berarti. Mungkin ya itu yang dilihat, yang milih itu dari Ukor sendiri sama pelatih juga rekomendasi. Terus selama Kak Vika ikut di Jawara, pengalaman yang paling berkesan di lapangan itu apa? Terus waktu Kak Vika ngeliatin lawan-lawan yang jago nih, Kak Vika merasa pressure atau malah makin tertantang gitu? Pengalaman yang paling berat itu pastinya sama YIN Kediri. Terus terpressure tentunya karena lawan saya di final itu kakak tingkat saya, 2 semester di atas saya. Nah, di situ pasti dari segi pengalaman, dari segi teknik bisa dibilang lebih dari saya. Tapi saya dapat support dari teman-teman sama dari pelatih juga, itu yang membuat saya merasa tertantang. Kayak gitu. Waktu ngeliat lawannya tuh Kak Vika ngerasa kayak pengen ada rasa kayak pengen pulang gitu atau gimana Kak? Lebih ke pengen kamar mandi terus sih, kayak deg-degan karena perutnya gimana gitu ya. Kak Vika waktu ikut Jawara itu waktu kesana itu sama siapa? Sama rombongan Uinsa. Jadi satu atau dua bis itu berbagai cabur itu berangkat bareng gitu. Yang untuk yang bulu tangkis sendiri itu mengeluarkan berapa orang waktu itu dari UINSA? 7 7 orang. 7 iya, setiap sektor itu satu pasang. Terus Kak Vika setelah ikut Jawara itu kira-kira satu pengalaman apa nih yang Kak Vika sampai sekarang tuh keinget? Terus untuk tahun ini Kak Vika apa pengen ikut Jawara lagi atau gimana? Untuk pengalaman yang paling aku ingat itu momen dimana aku akhirnya bisa juara 1, bisa membanggakan teman-teman dan pelatih saya yang udah ngerekomendasiin saya, dan bisa membanggakan nama Uinsa juga. Itu pengalaman yang paling aku kenang sekali. Terus untuk juara selanjutnya aku pengen hal itu terulang lagi karena yang pertama waktu itu aku masih ngerasain deg-degan banget. Kalau sekarang pasti lebih enjoy dan udah tahu medan tandingnya tuh gimana, jadi aku pastinya bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kak Vika mungkin ada tips nih buat sobat-sobat UPOR yang mungkin pengen ikut Jawara itu, kasih tips gitu untuk anak-anak bulu tangkis terutama. Tipsnya latihan terus sama dipersiapkan dari sekarang. Kalau emang mau ikut Jawara, tentunya niat sama latihannya ditekan lagi. Tekan lagi. Iya. Terus untuk akhir-akhir ini Kak Vika nih ada ngelatih buat anak-anak UPAR atau gimana? Mungkin Kak Vika waktu ikut latihan tuh ada mungkin yang pengen dilatih sama Kak Vika, karena ngeliat Kak Vika nih sangat berbakat banget kan di bulu tangkis gitu. Kalau tentang ngembangin teman-teman semuanya pastinya aku pengen banget. Tapi kayak aku tuh lebih pengen kekeluargaannya dari latihan bareng, dan gak cuma 1 atau 2 orang maunya kan. Bareng-bareng tuh lebih enak. Nah, karena itu aku pengen banget ngumpulin mereka dalam satu event internal aja khusus bulu tangkis buat bareng-bareng. Itu aja sih. Terus Kak Vika kalau di UKOR sekarang nih masih aktif atau gimana mungkin? Tentunya aku masih jadi divisi Litbang penelitian dan pengembangan untuk cabur bulu tangkis, dan kalau aku ada free aku pasti ikut kepanitiaannya. Ya, apalagi sekarang Ya. sibuk banget ya Kak sama kan udah semester Iya, semester tua ya. Iya, udah sibuk-sibuknya magang, terus mau skripsian juga ya, Iya, Kak, ya. benar. Tapi kalau untuk ukor aku selalu luangin waktu sih, karena ya keluarga aku juga di sini kan. Keren banget berarti Kak Vika. Wah Sobat UKOR, ternyata seru banget nih obrolan kita bersama Kak Vika pada hari ini. Tapi tenang aja, karena obrolan kita nggak berhenti sampai sini aja, karena di segmen selanjutnya kita akan mengundang seorang narasumber yang akan menceritakan tentang persiapannya ketika akan menuju Jawara. Semoga sharing dari Kak Vika pada hari ini bisa membuat para Sobat UKOR lebih termotivasi, terutama yang ingin mengikuti lomba di Jawara. So, stay tune terus di podcast Sukor Media 2026 ini. Jangan lupa nantikan segmen selanjutnya ya. UKOR Winsa, iso iso iso.